Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan ngaji kita, kitab Wasiyatul Mustafa, yang kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Untuk pengarang kitab ini khususnya, dan juga untuk guru-guru kita, orang tua kita, untuk Miftahul Falah dan semua orang yang mempunyai hubungan baik dengan Miftahul Falah dan juga dengan kita semua, serta man ausana bid-du'a, orang yang berwasiat untuk atau berpesan minta didoakan oleh kita semua. Mudah-mudahan kita semua beserta mereka, khususnya tadi untuk pengarang kitab ini, selalu mendapatkan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita, membuka hati dan pikiran kita untuk menerima ilmu yang bermanfaat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa hadratin nabil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan. Caranya masih seperti yang kemarin. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu aslul wara'i tarkul harami wa ma harramallahu wa ra'sul karami fi tarkil ma'asi. Maaf, ulang sekali lagi. Ya Aliyu aslul wara'i tarkul harami wa ma harramallahu wa ra'sul karami fi tarkil ma'asi. Ya Aliyu, hai Ali, aslul wara'i, ari pokok nawara, inti nawara, tarkul harami, eta ninggalkeun perkaraan haram. Wama sareng tegesna perkara harrama anu tos ngaharamkeun saha Allahu Gusti Allah. Wa ra'sul karami sareng ari huluna kamuliaan, puncakna kemuliaan, fi tarkil ma'asi, eta dina ninggalkeun pirang-pirang kamaksiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, aslul wara'i fi tarkil harami wa ma harramallah. Pokok daripada sifat wara', orang yang menjaga kesucian dirinya, pokoknya itu, intinya itu apa? Tarkul harami wa ma harramallah. Meninggalkan segala sesuatu yang hukumnya haram dan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu itu juga. Jadi segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah berarti itu haram bagi kita semua, dan itu kita tinggalkan. Itu adalah inti daripada sifat wara'. Warasul karami fi tarkil ma'asi. Dan pokok atau puncaknya kemuliaan seorang muslim yang beriman kepada Allah, kalau memang ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Ta'ala, maka puncaknya atau intinya apa? Tarkul ma'asi, yaitu meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kejelekan, meninggalkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kezaliman, zalim kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Dan segala sesuatu yang diharamkan Allah, segala sesuatu yang pokoknya tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan, ya Aliyu innar rajula la yablugha bil khuluqil hasani darajatas saimil qaimi al-mughazi fi sabilillahi. Ya Ali, hai Ali, innar rajula sanyanyana hiji lalaki, laya belugha eta pasti nepi saha rajul bil khuluqil hasani kalawan akhlak anu sae, darajatas saimi kana derajatna jalma anu puasa, al-qaimi anu ngadeg, al-mughazi anu perang fi sabilillahi dina jalana Allah Ta'ala. Pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hai Ali, seorang laki-laki itu dengan adanya dia mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang baik,
bil khuluqil hasan, dengan orang yang mempunyai akhlak yang baik, berperangai yang baik, maka dia la yablugha darajatas shaimil qaimil mughazi fi sabilillah. Dia bisa mencapai kepada derajat orang yang as-shaim, siang harinya dia puasa, al-qaim, malam harinya dia bangun, dia beribadah kepada Allah, bukan hanya bangun lagi tidur enak, bangun kencing terus tidur lagi, enggak. Siangnya dia puasa, malamnya bangun beribadah kepada Allah Ta'ala, dan dia juga selalu berperang di jalan Allah, perang fisabilillah. Ini derajat atau kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang siangnya puasa, malamnya dipakai ibadah, dan dia selalu berperang di jihad fisabilillah. Ini ternyata bisa diraih, ada cara yang lain. Dengan apa? Dengan seseorang berusaha supaya dirinya menjadi orang yang berakhlak baik. Begitu istimewanya orang yang mempunyai akhlak yang baik. Al-khuluqul hasan, akhlak yang baik. Dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, kun basyasan. Fa innallaha yuhibbul basyasina wa yubghidul abusal karihal wajha. Ya Aliyu, hai Ali, kun kudu aya anjeun basyasan, eta jalma anu marahmai budina. Fa innallaha maka sanyana Gusti Allah yuhibbu eta mika cinta Gusti Allah al-basyashina ka pirang-pirang jalma anu marahmai. Wa yubghidu sareng bendu mika ngewa Gusti Allah al-abusa ka pirang-pirang jalma anu cemerut, anu baeud, al-karihal wajha anu goreng wajahna, anu dipikangewa wajahna. Pesan Nabi SAW, Ali, jadilah kamu orang yang marahmai itu apa bahasa Indonesianya? Baik budi, orang yang selalu ceria, orang yang ke orang lain itu ceria gitulah. Perangainya itu menyenangkan. Allah itu suka sama orang-orang yang seperti itu. Ketemu sama orang lain nyapa, ketemu sama orang lain ceria, untuk ia mau bau. Dikiranya sepanjang hari itu upacara bendera kan serius orang. Enggak upacara bendera terus. Wa yubghidul abusal karihal wajha, dan Allah itu tidak suka, Allah itu membenci orang-orang yang wajahnya selalu cemberut. Yang wajahnya itu pokoknya istilah anak-anak sekarang itu ada orang yang wajahnya kuburan. Wajahnya selalu cemberut. Itu orang seperti itu tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan. Ya Ali, rasul ibadati as-sumtu atau as-samtu illa min dzikrillah. Ya Ali, hai Ali, rasul ibadati ari sirahna ibadah, as-samtu eta jempek, illa kajaba min dzikrillahi tina zikir ka Allah Ta'ala. Pesan Nabi SAW, rasul ibadati as-samtu, pokok inti daripada ibadah itu adalah diam, jempek, nggak ngomong, nggak banyak ngomong. Illa min zikrillah, kecuali lisan ini dipakai untuk zikir kepada Allah. Hari ini ngaji setiap episode hampir setengah jam. Ini ngomong nggak ada hentinya. Ini gimana? Makanya kita ngaji ini niat zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah gimana? Loh, ini kan yang kita kaji ini adalah ilmu. Ilmu yang bermanfaat, ilmu agama. Ini adalah ajaran Nabi kita SAW, ajaran para ulama. Karena dengan menyebarkan ilmu, karena dengan kita menyampaikan ilmu yang baik kepada orang lain, itu kita niatkan zikir, niat bertasbih kepada Allah, niat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang bisa tersebar di antara manusia ini hanya sebagian kecil daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang kita sebarkan di antara sesama manusia ini, ilmu yang bermanfaat, ini adalah tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan maksudnya juga di sini, jadi kita perlu menjaga lisan.
Jangan sampai lisan ini hanya dipakai untuk membicarakan sesuatu yang tidak ada faidahnya, membicarakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, kathratun naumi tumitul qalba wa tudhibul baha'a wa kathratuz dzunubi tumitul qalba wa turithun nadama. Ya Ali, yuhai Ali, kasratun naumi ari loba sare tumitu eta maihan al qalba kana hate wa tuzhibu sareng ngahilangkeun naon kasratun naum al bahaa kana kahormatan atau kemuliaan wa kasratu dzunubi sareng ari loba na dosa tumitu eta maihan naon kasratu dzunub al qalba kana hate wa turithu sareng ngawariskeun naon kasratuz dzunub annadama kana kaduhum. Di sini pesan Nabi SAW yang dibahas dua, banyak tidur dan banyak dosa. Satu banyak tidur dan kedua banyak dosa. Ini kedua-duanya orang yang hidupnya banyak tidur. Pagi tidur, siang tidur, sore tidur, malam tidur juga. Pokoknya orang ada itu kan begitu. Pagi ya ada, siang ada, sore ada, malam juga ada, terus ada di rumah terus. Ada di rumah terus ngapain? Tidur. Nah ini pokoknya orang banyak tidur. Santri itu kalau sudah tidur kayaknya. Pokoknya ada istilah ini santri kan tidur mulu. Kamu kok tidur mulu? Hati-hati nanti matanya busuk. Sekali lagi. Pesan Nabi di sini orang yang banyak tidur dan banyak dosa. Banyak tidur dan banyak dosa ini sama-sama akan tumitul qalba, akan mematikan hati. Membikin hati ini gelap. Hatinya tidak peka lagi. Hatinya tidak gimana ya? Tidak peka, maka susah untuk mendapatkan ya, namanya mati itu gimana? Orang misalnya Fajar masih hidup. Jar ada makanan. Nih Jar makanan. Diambil nggak? Diambil. Jar ini uang. Diambil. Jar ini gadis cantik. Disamperin. Coba kalau Fajar udah mati. Jar ini gadis cantik. Diem. Nah, hati yang mati itu dikasih isyarat oleh Allah. Dikasih pertanda yang baik oleh Allah Ta'ala. Ya tidak akan peka. Nggak bakalan nyamperin. Nggak bakalan berusaha untuk menggapai sesuatu yang baik yang Allah berikan itu. Dan yang menyebabkan hati kita mati itu satu, banyak tidur. Dua, banyak dosa, banyak maksiat. Kemudian, kalau banyak tidur, kasratun naumi tumitul qalba wa tudhibul baha. Kehebatannya, haibahnya, kehormatannya itu akan hilang. No, orang kalau pekerjaannya tidur-tidur, hebat, apa hebatnya orang tidur terus kok. Terus kalau yang satunya lagi, banyak dosa, selain tumitul qalba, mematikan hati, dia juga turithun nadam, akan mewariskan, akan mengakibatkan penyesalan. Orang banyak dosa itu pasti akan nyesal di dunia dan nyesal nanti di akhirat, terutama di akhirat. Mending kalau di dunia sudah disadarkan oleh Allah, di dunia dia sudah menyesal, masih ada kesempatan untuk taubat di dunia, mending, beruntung. Tapi kalau dia sudah meninggal, dia sudah mati, maka penyesalan di akhirat itu tidak akan ada artinya. Penyesalan di akhirat tidak akan ada artinya. Sekali lagi, banyak tidur dan banyak dosa sama-sama akan mematikan hati. Kalau banyak tidur, selain mematikan hati, dia juga akan menghilangkan haibah, akan menghilangkan kehormatan. Dan kalau banyak dosa, selain mematikan hati, dia juga akan mewariskan penyesalan. Terutama penyesalan nanti di akhirat. Beruntunglah kalau kita masih di dunia kok sudah pernah menyesal akan dosa-dosa yang pernah dilakukan, maka itu adalah pintu atau merupakan awal dari untuk kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, man an'amallahu alaihi fasyakara wa batalahu fasabara wa asaa fastaghfara dakhalal jannata min ayyi babin syaa. Ya Ali, yuhai Ali, man sing saha jalma
an'ama anu masihan nikmat saha Allahu Gusti Allah alaihi ka eman fasyakara maka syukuran saha eman wa betala sareng masihan cocoba Gusti Allah hu ka eman fasobaro maka sabar saha eman wa asaa sareng migawe kagorengan saha eman fastaghfaro maka istighfar saha eman dakhala maka pasti bisa asup saha eman al jannata kana surga min ayyibabin ti mana wae pantona syaa anu ngarepkeun eman. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan Nabi SAW di sini 3. Barang siapa yang mendapatkan nikmat kemudian dia bersyukur. Wa batalahu fasabara. Kemudian dia kalau mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan, dia sabar. Wa asaa fastaghfara. Kemudian kalau dia berbuat jelek, berbuat maksiat, berbuat dosa, fastaghfara. Dia istighfar kepada Allah. Sekali lagi ulangi, orang yang kalau mendapatkan nikmat dia bersyukur, mendapatkan cobaan dia bersabar, kalau dia berbuat kejelekan, berbuat dosa, dia istighfar, maka apa yang akan Allah berikan kepada dia? Fadakhalal jannata min ayyibabin syaa. Maka orang itu akan bisa masuk surga dari pintu surga mana saja. Dalam artian orang yang melakukan 3 hal tadi, mendapatkan nikmat bersyukur, dikasih cobaan dia bersabar, di saat dia berbuat jelek, berbuat dosa dia istighfar kepada Allah, maka orang itu dipastikan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin wa 'alaika bil huzni fa innallaha yuhibbu kulla hazinin. Ya Ali, yuhai Ali, la tafrah ulah bungah anjeun. Innallaha sanyana Gusti Allah la yuhibbu eta henteu mikaresep Gusti Allah al farihina ka pirang-pirang jalma anu loba bungahna. Wa alaika sareng wajib ka anjeun bil huzni kalawan rasa sedih. Fa innallaha maka sanyana Allah taala yuhibbu eta mika cinta Gusti Allah kulla hazinin ka setiap jalma anu loba sedihna. Di sini hati-hati. Ini sangat simpel sekali tapi jangan sampai salah memahami. Pesan Nabi SAW, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Kamu jangan bergembira karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang bergembira. Wa alaika bil huzni fa innallaha yuhibbul hazin. Kamu harus sedih karena Allah suka kepada orang yang sedih. Maksudnya gimana? Selama kita hidup di dunia ini, kita harus selalu sadar bahwa ad-dunya darul bala'i wal imtihan. Dunia ini adalah tempatnya cobaan dan ujian. Orang yang dikasih cobaan, orang yang dikasih ujian, pasti akan fokus kepada cobaan dan ujian itu. Dan orang yang sedang dikasih cobaan, dikasih ujian, tidak mungkin dia akan bergembira. Dalam artian, di saat apa saja yang menimpa kepada kita, apa saja yang menghampiri kepada kita, apa saja yang terjadi di dalam hidup kita ini, lihat dulu, ini baik atau buruk. Dan kepada orang yang beriman itu, di saat itu baik, segera bersyukur kepada Allah. Kalau itu buruk, bersabarlah. Dan sifat baik dan sifat syukur atau pekerjaan syukur, bersyukur dan bersabar, itu kedua-duanya akan menjadi kebaikan buat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terlalu banyak bergembira di dunia ini. Karena Allah tidak suka. Maksudnya, apa-apa selalu gembira, apa-apa selalu gembira. Ya karena itu. Segala sesuatu yang kita terima itu sebetulnya di saat kita selama ada di dunia itu adalah cobaan dari Allah. Liyabluwani ashkur am akfur. Itu hanya untuk mencoba kita, menguji kita. Kita akan menjadi orang yang bersyukur atau malah kita menjadi orang yang kufur, lupa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, ma min yaumin jadidin illa wa yaqulu ya bena adama ana yaumun jadidun
wa ala amalika syahidun fanzur madza taf'alu. Ya Ali, yuhai Ali, ma min yaumin henteu aya tina hiji dinten oge jadidin anu anyar illa kajaba wa yaqulu sareng ngucap saha yaumun jadid ya bna adama, hei anak Adam, hei manusia, ana ari kami yaumun eta hiji poe jadidun ana anu anyar wa ala amalika sareng kana amal anjeun syahidun eta jadi saksi fanzur maka kudu ningali anjeun madza kana naon taf'alu migawe anjeun. Pesan Nabi SAW di sini, setiap kita mendapatkan hari yang baru, ya setiap hari ganti hari, itu Allah selalu ngasih hari yang baru sama kita. Baru semuanya. Doa. Ini hari Minggu. Minggu kemarin kan ada hari Minggu. Ya, tapi hari Minggu yang ini berbeda dengan minggu yang lalu. Dan hari Minggu yang ini pasti akan beda dengan minggu yang akan datang. Setiap hari, setiap datang hari yang baru, apa yang akan dikatakan oleh hari itu kepada kita? Ya bna Adam, ana yaumun jadid wa ala amalika syahid. Hai manusia, aku adalah hari yang baru dan aku akan menjadi saksi terhadap apa yang kamu lakukan. Fanzur madza taf'al. Kata hari itu, maka lihatlah, perhatikanlah apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan. Semua yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini, banyak yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hari sendiri yang Allah berikan kepada kita, semua hari, setiap waktu yang kita lewati, itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, salah satu inti penyelamat atau cara kita supaya menjadi orang yang selamat apa? Selalu bermuhasabah kepada Allah Ta'ala atas semua pekerjaan yang pernah kita lakukan dan menghadapi semua waktu yang akan kita hadapi. Harus selalu sadar diri, sadar kita hanya sebagai hamba Allah, kita hanya sebagai pengabdi Allah, kita hanya sebagai orang yang beriman yang di dunia ini akan selalu dicoba oleh Allah. Dicoba, dicari oleh Allah, dikompetisikan siapa di antara kita yang amalnya paling baik. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi dhammid dunya. Faslun ari ieu teh hiji fasal fi dhammid dunya dina nerangkeun hinana dunya. Jadi fasal ini akan membahas tentang bagaimana hinanya, bagaimana jeleknya dan murahnya dunia ini. Qala alaihi salatu wassalamu, ya Aliyu, iyyaka wa aliyatal mauti, iyyaka wa aliyatal mauti, la yazkuruna illa dunyahum. Faqala Aliyu, wa ma hum ya Nabiyallah? Qala al-aghniya'u wa ashabud dunya alladzina tarahum muqbilina ala jam'iha ka iqbalil walidati ala waladiha wa ulaika humul khasiruna ghadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngadauh Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalamu, ya Aliyu, he Ali, iyyaka wajib ka anjeun atau kudu sieun anjeun wa aliyatal mauti kana miskinna jelma anu maot. La yazkuruna henteu nyebutkeun jalma-jalma illa kajaba dunyahum kana dunyana anu maot. Faqala maka ngadawuh saha Aliyu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wa ma sareng eta naon hum ari itu aliyatal maut ya nabiyallahi, hai nabina Allah. Qala ngadauh Kanjeng Nabi, al aghniya'u eta pirang-pirang jalma anu beunghar, wa ashabud dunya sareng pirang-pirang jalma anu boga dunya. Alladzina tegesna jalma-jalma taro anu ningali anjeun hum ka alladzina muqbilina eta pirang-pirang jalma anu madep
ala jam'iha kana ngumpulkeun dunya, ka iqbalil walidati seperti madepna hiji indung, hiji ibu-ibu, ala waladiha ka anakna walidah. Wa ulaika sareng ari itu aliyatul maut, hum tegasna aliyatul maut, al khasiruna eta pirang-pirang jalma anu rugi, gadan dina waktu isuk, tegasna di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya Ali, kamu harus takut menjadi orang yang disebut dengan aliyatul maut, orang yang rugi dengan kematian, orang yang miskin dengan kematiannya, atau orang yang miskin di saat sesudah mati. Sayyidina Ali bertanya kepada Kanjeng Nabi, siapa mereka ya Rasulullah? Mereka yang disebut orang yang miskin matinya, dan mereka itu disebutkan oleh orang yang hidup itu tidak disebutkan kecuali dunia mereka, kecuali kekayaan mereka. Dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang mempunyai dunia yang banyak, tapi kamu lihat mereka itu selalu madep, selalu serius untuk urusan dunia saja. Seriusnya mereka itu terhadap dunia, perhatian mereka terhadap dunia, sayangnya cintanya mereka terhadap dunia, ka iqbalil walidati ala waladiha, seperti sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Coba nak, yang namanya seorang ibu itu kepada anak, Masya Allah, perhatian ibu kepada anak itu lebih daripada yang lain. Betul-betul membuktikan itu setelah punya marwah. Kalau marwah udah tidur malam ini marwah lagi tidur, teteh marwah lagi tidur. Marwah bunyi aja sedikit, teteh itu bangun langsung ngelihat ke marwah. Hari aku mah ngelihat teteh udah ngelihatnya tenang we sama jongjon, cuek aja. Karena teteh udah begitu. Dan seorang ibu itu pasti begitu kepada anaknya. Dan yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipesankan kepada Sayyidina Ali, jangan menjadi orang begitu. Maksudnya adalah orang yang perhatian kepada dunianya itu, orang yang perhatian kepada harta dunia, seperti perhatiannya seorang ibu kepada anaknya. Karena ya sekali lagi, bukan berarti kita tidak boleh punya dunia, bukan berarti kita tidak boleh punya harta. Harta boleh, bahkan kita sebagai orang muslim, kalian yang ditakdirkan oleh Allah pernah menjadi santri, cari dunia, raih dunia sebanyak-banyaknya. Tapi dunia yang kita miliki adalah untuk dijadikan wasilah, untuk dijadikan perantara, untuk meraih ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan dunia yang kita miliki untuk wasilah dan perantara beribadah, untuk fasilitas melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita meninggal yang disebutkan oleh orang hidup kita hanya dunianya kita saja. Berusahalah, bekerjalah, lakukanlah selama kita hidup ini yang nanti bisa mengakibatkan setelah kita meninggal, setelah kita mati, orang bukan hanya menyebutkan harta kita, tapi orang menyebutkan amal dan kebaikan yang pernah kita lakukan. Untuk hari ini cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wahdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.